Shalom, nama saya Komang Ernawati, mahasiswi dari STT Shalom Bandar Lampung, semester 7, Prodi 4. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membuat video simulasi pembelajaran pendidikan agama Kristen SMP kelas 9 yang bertemakan Gerejaku yang Kudus. Adapun tujuan daripada pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian bait Allah. Yang kedua, mampu menjelaskan pentingnya menjaga kekudusan bait Allah. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan cara-cara menjaga kekudusan bait Allah. Adapun sumber yang saya dapatkan yaitu dari buku pembelajaran pendidikan agama Kristen, dan yang kedua dari Alkitab. Mari kita akan saksikan video simulasi berikut ini. Shalom anak-anak, selamat siang. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi Jumat ini dalam kelas pembelajaran pendidikan agama Kristen. Mari kita akan memulai pelajaran kita akan bersatu dalam doa. Bella pimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih Bella. Ibu akan absensi kehadiran. Hana hadir, Bella hadir, Vinkan hadir, Farel hadir. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Ibu akan bagikan materi kita. Anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Kita belajar tentang apa minggu lalu? Ya, tentang awal mula gerejaku. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang gerejaku yang kudus. Anak-anak, siapa yang masih ingat pengertian tentang gereja? Ya, gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipilih dan dikuduskan oleh Allah menjadi umat kepunyaan Tuhan. Gereja juga disebut sebagai bait Allah. Gereja disebut sebagai bait Allah. Bait Allah pertama kali dibangun oleh Raja Salomo pada masa pemerintahannya dengan panjang 60 hasta dan lebar 20 hasta, tinggi 15 hasta. Bait Allah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ruang paling depan yang disebut halaman. Yang kedua adalah ruang tengah yang disebut ruang kudus. Yang ketiga, ruang belakang yang disebut ruang maha kudus. Ruang maha kudus hanya dimasuki satu kali setahun oleh imam besar. Orang sakit, orang lumpuh, orang cacat, orang berdosa tidak boleh masuk dalam bait Allah. Karena apa? Karena bait Allah dikatakan kudus. Dan kalau orang sakit, orang berdosa adalah dikatakan najis.
Oleh karena itu mereka tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuh setiap orang percaya adalah bait Allah. Di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu. Itu artinya tubuh orang percaya adalah bait Allah. Kalau tubuh kita adalah bait Allah, itu artinya kita harus menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Adakah hal-hal yang dapat mengotori hidup kita, mengotori tubuh kita sebagai bait Allah? Hal-hal yang dapat mencemari tubuh kita sebagai bait Allah. Coba tolong anak-anak sebutkan contoh hal-hal yang dapat mencemari tubuh kita sebagai bait Allah. Yang pertama, contohnya adalah rokok, narkoba, ya, minuman keras, ya, dan pergaulan bebas. Itu adalah hal-hal yang dapat mencemari tubuh kita sebagai bait Allah. Ya, bagaimanakah caranya kita dapat merawat tubuh kita yang adalah bait Allah? Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menerima, mencintai, dan menghargai diri kita sendiri sebagai anugerah Allah. Kita harus menghargai seperti apapun keadaan kita. Baik kita yang hidungnya mancung, hidungnya pesek, kulitnya hitam, kulitnya putih, ya, kita adalah istimewa. Yang kedua, bagaimana caranya merawat bait Allah? Yang kedua yaitu menjadi manusia baru, meninggalkan cara hidup yang lama, seperti kemalasan, boros, dan juga hal-hal yang suka berbohong. Yang ketiga, bagaimana caranya kita merawat bait Allah? Yang ketiga adalah hidup kudus, berarti terhindar dari rokok, dari narkoba, dari minuman keras, dan dari pergaulan bebas. Yang keempat, menjaga sikap setiap perkataan kita, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Memilih mengucapkan kata-kata yang penuh dengan hikmat, kata-kata yang menjadi berkat. Contohnya, apa kata-kata yang menjadi berkat? Contohnya adalah semangat, kamu pasti bisa. Tuhan memberkatimu, kamu istimewa, kamu berharga di mata Tuhan. Nah, itu adalah kata-kata yang dapat menguatkan, kata-kata yang dapat menjadi berkat untuk orang lain. Kemudian, yang kelima, bagaimana cara merawat bait Allah? Yang kelima adalah menjaga hati dan pikiran kita, perbuatan kita tetap tertuju kepada Tuhan. Nah, itu adalah cara-caranya agar kita dapat merawat tubuh kita yang adalah bait Allah. Sekarang kita akan adakan permainan, yaitu kita akan membuat diskusi dua kelompok. Kelompok yang pertama, Hana dan Bella. Kalian tolong membaca dan membuka Alkitab di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-26. Cari di sana bagaimana cara hidup Hofni dan Pinehas. Diskusikan dosa-dosa apakah yang diperbuat oleh Hofni dan Pinehas. Kelompok 1, silakan berdiskusi, dan setelah selesai berdiskusi kalian boleh mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan yang kedua, kelompok kedua yaitu kelompok Farel dan Finkan. Kalian baca Alkitab kalian di dalam Daniel
pasal 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-20. Bagaimana caranya Daniel dan teman-temannya mampu menjaga kekudusan tubuh yang adalah bait Allah. Silakan kelompok 2 juga berdiskusi dan kalau sudah selesai boleh dipresentasikan. Ibu beri waktu. Ya, untuk kelompok 1 silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri A+ untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 beri A+ untuk kelompok 2. Kemudian kita akan membuat pembatas Alkitab. Di sini banyak bawa karton dan gunting dan yang lainnya. Kita akan membuat pembatas Alkitab seperti ini contohnya. Pembatas Alkitab yang akan kita beri ayat. Ayatnya 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalian boleh ambil dan kalian boleh sama-sama membuat yang paling baik. Dan untuk tugas selanjutnya kita akan membuat bangunan gedung bait Allah yang menunjukkan ketiga ruang lengkap dengan penjelasan siapa saja yang berhak masuk ke dalam ruangan-ruangan itu. Tugas ini dibuat oleh masing-masing anak-anak, tidak berkelompok ya, jadi kalian buat sendiri-sendiri bentuk desain terbaik. Dan nanti bentuk desain terbaik akan dipajang di kelas kita. Terima kasih untuk kelas hari ini. Kita bersyukur biarlah pembelajaran hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Kita akan ulas sedikit untuk materi kita. Gereja hadir di dunia ini untuk menjadi berkat. Salah satu contoh menjadi berkat bagi dunia ini adalah dengan menjadi teladan, menjaga kekudusan tubuh sebagai bait Allah. Bait Allah yang adalah kudus tidak dapat dikotori dengan hal-hal seperti makanan, minuman yang najis, rokok, minuman keras, narkoba, dan pergaulan yang bebas. Allah hanya mau berdiam dan memberkati tubuh yang dijaga kekudusan tubuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Mari kita akan tutup dalam doa. Farel, pimpin kita dalam doa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa untuk pembelajaran Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.